soal buzzer itu menurut saya tanpa harus dijelaskan, masyarakat apalagi yang sangat aktif di media sosial itu merasakan sekali. Dan ternyata kan investigasi dari para wartawan juga memang seperti itu. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat. Sahabat Madaniyah, kita lanjutkan perbincangan dengan Profesor Atif Latiful Hayat. Menarik ini persoalan hukum karena beliau sangat pakarnya dan guru besar di bidang ilmu hukum, tapi pernah juga jadi korban hukum. Nah itu menariknya. Menariknya di situ, apalagi masyarakat kecil. Nah, sahabat Madaniyah, kita akan gali yang terakhir bicara Pak Prof Atif ini soal buzzer dan masyarakat civil society yang seolah-olah diserbu oleh para buzzer, dan konon kabarnya buzzer itu dibiayai dengan biaya yang besar 90 miliar, sementara untuk COVID aja cuma 5 miliar gitu. Iya, katanya begitu. Ya. Nah, persoalannya kita akan gali dengan Prof Atif ini, benar enggak sih sebetulnya buzzer itu ada? Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, and subscribe Madaniyah TV. Nah, Prof, buzzer itu ada atau enggak? Tapi oleh pemerintah kan dibantah nggak ada katanya. Tapi dirasakan oleh masyarakat ada gitu, banyak yang dipersekusi. Menurut Profesor gimana nih? Ya menurut saya kalau bertanya kepada pemerintah pasti jawabnya tidak ada di situ, karena kan kalau pemerintah menjawab itu ada, tentunya adalah sebuah jawaban yang bodoh di situ. Karena kenapa pemerintah harus perlu buzzer? Semua perangkat kan ada di situ, kementerian, Kominfo dan sebagainya, bahkan jubir juga berapa banyak sekarang di situ. Sangat banyak jubir. Sangat banyak sekali. Meskipun jubir yang ada sekarang itu tidak bisa menandingi kapasitas seperti Pak Harmoko. Pak Harmoko cuma itu satu orang, tapi dia dengan tampilannya yang khas, Bapak Presiden memberikan arahan begitu kan, sampai dia hafal betul tuh harga cabai keriting di pasar Kosambi gitu di situ ya. Tapi Pak Harmoko juga kan dikenal bukan seorang intelek di situ ya. Wartawan. Tapi sekarang jubirnya itu dari mulai Ali Mukhtar Ngabalin sampai dengan Fajrul Rahman, mereka itu menurut saya gagal sebagai jubir. Karena dia tidak melakukan pendekatan rasional dalam merespon satu isu di situ. Pendekatan apa yang dipakai? Pendekatannya kan emosional yang apologetik di situ ya. Dan mungkin kayaknya sebetulnya Pak Jokowi juga nggak setuju tuh di situ dengan. Jadi akhirnya kan bukan mengiyakan atau percaya apa yang disampaikan oleh para jubir itu. Jadi mereka itu melakukan pendekatan seperti pada pendekatan era post-truth gitu. Era post-truth. Meskipun sebetulnya langit sedang biru, tapi si jubir ini karena keluar ingin mempertahankan bahwa langit itu kuning. Maka meskipun realitasnya biru, dia berkali-kali gitu, dipaksakan kuning. Itulah yang terjadi di situ ya. Nah, jadi soal buzzer itu menurut saya tanpa harus dijelaskan, masyarakat apalagi yang sangat aktif di media sosial itu merasakan sekali. Dan ternyata kan investigasi dari para wartawan juga memang seperti itu. Ada gitu ya. Jadi menurut saya ini salah satu penyakit yang menggerogoti demokrasi kita. Dan ketika demokrasi tergerogoti, maka masyarakat civil society juga menjadi korban. Ketika civil society itu tidak eksis, maka sebetulnya gairah anak bangsa untuk bekerja, membangun bangsa ini juga menjadi menurun. Karena kan sudah dikelompokkan itu siapa yang kritis terhadap kekuasaan, terhadap pemerintah itu sebagai musuh.
Bahkan undang-undang ITE dipakai itu juga Nah ya. itu untuk yang kacau, memberantas itu ya. karena jadi ngeri juga. Saya kan kebetulan Kang Hari ini salah satu penyusun. Oh, gitu. Iya. Undang-undang ITE ya. Iya. Nah, awalnya itu ditujukan untuk apa sih? Kalau nggak salah buat perniagaan kan jadi. Jadi begini ya. Itu dimulai tahun 2001 ya, tahun 2001, 2000 akhir. Iya. Ketika itu. Nah, Unpad itu yang diminta untuk menyusun ya. Naskah akademik atau apa? Naskah akademiknya, bahkan langsung dengan materi muatannya, draftnya ke situ. Dan saya ingat itu saya yang memberi nama di situ. Jadi setelah melakukan studi, maka diberi nama dari Unpad itu RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi. Nah, awalnya itu ya. Iya, karena yang diatur itu bukan teknologinya, pemanfaatannya. Iya. Nah, itu draft dari Unpad. Dan draft dari Unpad itu akan mengatur hal-hal pokok. Di situ hal-hal pokok. Iya. Nah, sementara yang teknisnya, karena ini teknologi akan berlangsung cepat, itu diatur oleh peraturan pemerintah saja. Kemudian ada draft kedua yang disiapkan oleh UI. Itu namanya RUU Transaksi Elektronik. Gitu. Nah, itu spesifik ke transaksi elektronik. Akhirnya digabungkan. Dulu belum ada Kominfo. Dulu itu kan transisi dari LIN ya, dulu itu. Nah, makanya masih di bawah Dirjen Pos dan Telekomunikasi, Postel. Postel. Akhirnya digabungkan. Dari Unpad diambil I-nya, informasi, dari UI diambil TE-nya, maka jadilah ITE gitu. Jadi undang-undang ini didesain untuk memberikan satu kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi. Jadi sama sekali tidak ada orientasi untuk menjadikan ini jerat. Di situ ya. Itu ada nggak speech hack di situ gitu? Nggak ada, makanya gini, waktu draft awal itu tidak ada ketentuan pidananya, ya, karena itu sudahlah nanti diatur di KUHP saja. Nah, setelah selesai draft saya kan pergi ke Australia, ngambil S3. Ketika kesempatan saya pulang, kemudian ikut lagi, sudah ada tuh. Udah jadi dan sedang dibahas di DPR dan ada ketentuan pidananya di situ. Nah, padahal tujuan utamanya itu adalah bagaimana masyarakat itu secara luas dalam berbagai sektor kehidupan dapat menggunakan teknologi informasi. Umpamanya untuk alat bukti hukum itu diperluas. Seperti bukti elektronik itu kan di KUHP tidak ada. Gitu. Sekarang bisa jadi bukti ya. Sekarang rekaman orang mau fotokopi di print out jadi alat bukti kan di situ. Jadi kalau nggak ada undang-undang ITE itu tidak bisa di situ. Tapi yang terjadi kemudian malah undang-undang ITE itu seperti undang-undang cybercrime, kejahatan cyber di situ. Nah, itu yang kontroversialnya. Jadi untuk menakut-nakuti di situ. Nah, ini ancaman terhadap civil society di situ. Itu bisa kena ke buzzer nggak? Buzzer itu kan spesifik bisa. Iya. Tapi nggak kena ya. Nah, justru itu tadi kembali lagi sekarang gitu kan. Harusnya kekuasaan itu sebagai pembentuk hukum, dia harus mengikuti hukum, jangan kemudian menginjak-injak hukum di situ. Jadi seolah-olah sekarang kalau ingin tahu yang benar apa kata kekuasaan, itu kan salah, bukan apa kata hukum. Harusnya kalau ingin benar itu apa kata hukum, jadi pengadilan di situ. Tapi sekarang kalau ingin tahu yang benar apa kata kekuasaan, itu adalah bukan ciri dari negara hukum. Negara kekuasaan. Maksad. Nah, ini untuk memperbaikinya umat Islam kan harus ikut berperan. Betul. Karena civil society mayoritas kan Muslim. Itu seperti kemarin waktu penolakan RUU HIP. Begitu MUI membuat statement, semua bergerak serentak di mana-mana gitu. Nah, ke depan itu harus seperti apa supaya civil society mempunyai kekuatan juga
kekuatan pengontrol terhadap kekuasaan. Ya, ini ada dilema sebetulnya bagi umat Islam. Ini kan semacam perangkap mayoritas ya di mana-mana juga, gitu. Perangkap mayoritas. Jadi karena mayoritas kemudian hanya bukan menjadi korban ya, selalu dibebankan kepada mayoritas. Khususnya kalau terkait kegagalan, ketidaksuksesan. Nah itu karena gara-gara umat Islam mayoritas kan begitu. Nah sekarang dilemanya begini. Sekarang kalau umat Islam itu tidak masuk kepada kekuasaan lewat partai politik, maka kita itu hanya untung menjadi penonton saja. Tapi kalau kemudian jadi the blaming victim, sudah menjadi korban, dipersalahkan lagi. Nah, tapi juga berhadapan dengan sebuah semacam bukan asumsi adagium kali bahwa politik itu sebagai sesuatu yang kotor. Umat Islam itu tidak boleh berpolitik. Kemudian ketika berpolitik dianggap sebagai politik aliran. Padahal yang namanya politik itu kan aliran. Di situ kan Nah jadi tapi di lain pihak umat Islam itu juga bagian terbesar dari civil society. Sebetulnya sudah ada satu fakta yang cukup ideal untuk umat Islam di Indonesia. Sekarang civil society-nya diwakili oleh ormas-ormas di Indonesia itu. Dan saya pikir ini fenomena khas Indonesia. Jadi kalau seperti NU, Muhammadiyah itu bukan saja ormas terbesar di Indonesia, tapi di dunia. Di dunia ya jumlahnya. Dan unik kan di Indonesia ini adalah ormas pendiri republik lah katakan yang lahir sebelum republik ya. Ada Syarikat Islam kan 1905, kemudian Al-Wasliyah di situ, kemudian Muhammadiyah 1912, kemudian Persatuan Islam Persis 1923, Nahdlatul Ulama 1926, kemudian sebelumnya juga PUI. Itu kan ormas yang berdiri sebelum republik. Dan ormas ini tidak akan bisa sampai kapanpun dibubarkan oleh republik kalau dia pemilik republik gitu di situ. Pemilik dan pendiri republik gitu. Betul. Nah, ini civil society di sini Nah, tapi juga umat Islam itu pernah di dalam sejarah dan bahkan sekarang ada, itu adalah juga bagian dari kekuatan politik di situ kan dengan pilihan partainya di situ. Nah menurut saya ini civil society yang diwakili ormas-ormas harus tetap diperkuat di situ perannya, perannya di situ. Dan sekarang ditambah lagi dengan MUI. MUI itu sebagai di situ rumah besar gitu ya, umat Islam itu perannya udah bagus sekali. Hanya sekarang bagaimana nih posisi politiknya, nah itu tadi. Karena partai-partai Islam yang pernah dan masih ada tampaknya kurang begitu piawai melakukan kontekstualisasi Islam politik itu. Nah, sementara di lain pihak partai yang quote unquote itu tidak berasaskan Islam, tidak berbasis Islam di situ. Justru di dalamnya itu juga mereka memiliki program-program keislaman. Sementara di partai-partai Islam tidak memiliki program, katakanlah yang untuk menarik massa nasionalisme kan? Di situ. Jadi kalau saran saya, maka partai Islam yang ada kalau masih ada, ada juga kan PKS. Masih ada di situ. Menurut saya harus melakukan satu rekonstruksi terhadap asas Islam itu di dalam politik, penerjemahannya itu dalam program-program yang sophisticated itu, yang canggih, tidak tradisional situ. Kemudian juga harus melakukan adaptasi terhadap generasi yang ada sekarang, generasi milenial seperti itu. Jadi kalau memakai jargon-jargon politik Islam, politik Muslim pada era tahun 50-an, itu kan seperti kita sedang berada pada acara di televisi itu yang lagu-lagu lama itu, kayak tembang kenangan begitu. Sehingga kan kalau di televisi yang tembang kenangan, siapa yang hadir di studio? Yang tua-tua. Yang tua-tua itu kan generasi kolonial di situ ya. Nah, tapi generasi milenial itu hadirnya di mana? Indonesian Idol. Kemudian Dangdut Academy kan begitu ya. Nah, di situ. Jadi partai-partai Islam itu harus membuat panggung-panggung politik yang seperti ini.
Karena kaum milenial sekarang, kalaupun ada yang membaca sejarah gitu di situ, tapi tidak banyak. Jadi biarkanlah jejak historis politis Islam itu sebagai spirit, tapi aktualisasinya sekarang di situ. Nah, kalau hand in hand dengan civil society, ormas Islam di situ. Jadi partai politik jangan mengkooptasi ormas. Itu malah saling melemahkan di situ. Mengkooptasi atau mengsubordinasi bisa juga yang seperti itu. Iya. Dan sekarang kan terbukti umpamanya Nahdlatul Ulama bereksperimen buat PKB. Tapi kan tetap aja akhirnya malah tidak membesar kan seperti itu, atau Muhammadiyah dengan PAN-nya di situ. Nah, akhirnya yang menarik, semua kekuatan ormas ada di Golkar kan, tokoh-tokohnya, aktivis-aktivis. Betul. Nah, jadi menurut saya partai-partai Islam yang ada harus segera berbenah dan membuat panggung yang sesuai dengan generasi sekarang. Jadi jangan kemudian hanya memproduksi tembang kenangan saja, sehingga tiap 5 tahun yang datang itu gitu. Nah, mau contohnya Parmosi. Parmosi itu kan dari segi namanya itu seperti tembang kenangan gitu. Iya. Gitu. Jadi kalaupun tembang kenangan harus seperti begadangnya Bang Haji. Begadangnya Bang Haji evergreen itu, gitu. Milenial juga suka. Iya, betul. Suka. Nah, sekarang kalau Parmosi, menurut saya Parmosi itu bukan begadangnya Bang Haji. Iya. Di situ. Bawain lagu apa Parmosi itu? Iya, apa tuh Parmosi kan di situ. Iya. Nah, jadi itu Parmosi itu menurut saya itu harus jadikan seperti pondasi akar. Di bawah kan tertutup. Jangan kemudian diperlihatkan, nanti tumbang tuh pohon. Yang harus terlihat itu adalah dahannya, tangkainya, daunnya dan buahnya di situ. Nah, jadi singkat kata ingin saya katakan, janganlah Parmosi itu menjadi panggung tembang kenangan di situ. Ya, ada Madaniyah TV sekarang untuk kalangan milenial di situ. Kalaupun itu aransemennya diubah, contohnya ada tembang kenangan dari yang dinyanyikan sama Yuni Sara, semua suka. Iya. Di situ ya. Nah, jadi kayak di Parmosi umpamanya itu the singer-nya itu harus mandek. Tapi kalau the singer-nya adalah tetap tapi yang lama nggak bisa. Nggak bisa. Kadang-kadang songnya, lagunya kurang bagus, tapi the singer-nya bagus, diminati. Jadi maksudnya begini, lagu apa saja kalau dinyanyikan oleh dia enak. Kayak Krisye gitu ya. Yes. Iya. Walaupun lagu lama tapi dinyanyikan tetap enak. Jadi enak di situ. Iya. Itu yang harus diinikan oleh partai-partai yang memutar kembali tembang kenangan, Parmosi, Masumi Ribon, di situ. Ya, jangan sampai kemudian seperti menggali kubur. Itu kalau menggali kubur orang takut, yang ada adalah mayat-mayat Masumi kan nanti. Zombie-zombinya. Iya. Ya, terima kasih Prof. Ini bagus sekali. Sahabat Madaniyah, ini masukan yang sangat bagus buat Profesor dan buat kita juga yang di Parmosi. Jangan sampai tembang kenangan yang hadir itu juga. Yang hadir itu juga yang sudah waktunya mau habis. Betul. Insya Allah. Terima kasih sekali, dan sahabat Madaniyah, kita akan masuk ke segmen 3. Ada hal yang menarik dengan Profesor Atib. Ngopi di Parmosi, persembahan Parmosi Jawa Barat.